Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan sekarang tiba saat saya harus bisa menjawab juga keterangan dari teman-teman semua atau pertanyaan ya. Pertanyaan dari teman-teman bahwa terdengar sejak tanggal 18 Desember yang lalu bahwa ketika kontrak Shin Tae-yong berakhir, dia akan diganti. Padahal kan ini kita masih harus melihat kalau prestasinya bagus di Piala Asia, ya baik tim senior atau U23, dan bahkan siapa tahu kita bisa lolos sebagai runner up di pra Piala Dunia untuk zona Asia, tidak mungkin dia diganti, masih akan diperpanjang. Nah, sebelumnya beredarlah kabar, pasti teman-teman sudah tahu bahwa Park Hang-seo siap untuk menggantikan Shin Tae-yong. Ya. Koran-koran di Korea, ya, bahkan disadur dikutip oleh koran dari Vietnam, Soha, melalui koran setempat, koran di Korea itu MSN, bahwa Park Hang-seo sudah didekati, ya, didekati oleh Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) untuk bisa ada nego di sana menggantikan STY, ya, dengan catatan kalau STY gagal di Piala Asia, ya, di Qatar, yang nantinya akan berlangsung pada Januari Februari, kemudian gagal lagi di U23 atau bahkan di Piala Dunia, ya, kualifikasi zona Asia, pasti diganti. Nah, ini kan terus beredar, ya. Memang teman-teman semua kalau bisa dilihat dengan di sini tidak langsung percayalah, ya, karena kita harus bisa mendengar langsung jawaban itu dari federasi, dari PSSI. PSSI tidak mengeluarkan catatan resmi bahwa STY akan diganti atau Park Hang-seo sudah didekati. Yang paling utama adalah jawaban dari Ketua Umum Pak Erick Thohir, ya. Dan saya memang belum bertanya dengan beliau, baru kemarin saya coba untuk WA untuk menanyakan ini karena beliau ada di Arab Saudi sedang mengikuti Football Summit 2023, dan beliau kirim foto ke WA saya langsung memperlihatkan bahwa beliau sedang berbicara di depan, jadi podium di Football Summit 2023 di Arab Saudi ini, dan di situ ada gambar di layar di belakang dia tentang kesuksesan Indonesia menyelenggarakan Piala Dunia U17, ya, di mana Jerman menjadi juara kemarin, dan itu mungkin ada pembicaraan. Nah, di sana juga hadir Pak Erick didampingi oleh Pak Zainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI, ya. Dan saya juga coba untuk WA ke Pak Zainuddin untuk bisa menanyakan ini. Walaupun kita sudah tahu bersama ini berita yang tidak perlu untuk kita perpanjang, ya. Ini seperti hoax. Dan Ketua Umum menjawab bahwa itu hoax, tidak benar. Bahwa Park Hang-seo sudah didekati dan federasi bahkan menawarkan iming-iming ini besar, ya. Sehingga ini sulit untuk ditolak oleh Park Hang-seo. Park Hang-seo akan menerima, kata koran setempat Korea di Korea, ya. Dan saya pikir ini bukan berita yang perlu untuk kita besar-besarkan, ya. Karena jawabannya itu ada di federasi, sekali lagi ada di Pak Erick, dan Pak Erick sudah membantah itu, ya. Dia WA, dan karena kita punya grup WA, ya, di bola kita dengan Pak Erick, sehingga gampang lah untuk bisa menanyakan ini kepada beliau, dan beliau sudah membantah itu, ya. Karena kalau melihat dari koran-koran setempat mengatakan bahwa STY akan berakhir pada Januari kontrak dia, padahal kita tahu bersama sudah diperpanjang 6 bulan sampai pada bulan Juni, bukan pada bulan Januari. Sehingga itu saya pikir ya benarlah kata Pak Erick, nggak usah digubris, itu berita sampah. Nah, walaupun ini sudah digambar-gemborkan, bahkan terus diprovokasi oleh media-media dari Vietnam, ya. Kalau saya bisa membacakan di sini, ya jelas sekali, ya, menurut penulis koran MSN setempat, Lee Geun-so, Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) berencana merekrut pelatih Park Hang-seo untuk menggantikan rekan senegaranya Shin Tae-yong dengan iming-iming uang atau akan dibayar dengan sangat tinggi. Makanya Park Hang-seo tertarik, dan ini yang membuat saya harus bisa cepat-cepat mengklarifikasi ini dengan Pak Ketua. Sehingga ada beberapa teman-teman yang DM ke saya, WA ke saya untuk menanyakan ini, masih mungkin kurang puas, ya. Walaupun kita tahu bersama bahwa ini berita hoax sebenarnya. Tapi kita harus bisa mendengar langsung dari Pak Ketua, dan Pak Ketua sudah jelas sekali menjawab itu, jangan dipercaya. Itu tidak benar. Lebih baik kita fokus saja di Piala Asia. Persiapan tim nasional kita senior akan bertanding, ya, di grup D, ada Irak, ada Vietnam, dan ada Jepang. Itu pada tanggal 15 Januari, 19 dan 24 Januari 2024. Sekarang tim itu ada di Antalya, sedang melakukan latihan, ya, TC di sana dari tanggal 20 Desember sampai 6 Januari 2024. Kemudian kita akan bertanding 2 kali melawan Libya
di tanggal 2 dan tanggal 5 Januari sebelum melawan Iran pada tanggal 9 Januari. Itu kan agenda-agenda dari timnas kita. Makanya Pak Erick bilang ke sana aja, kita dukung penuh, ya kita support STY dan tim nasional kita agar bisa bermain dengan baik dan siapa tahu bisa lolos dari grup yang dianggap grup yang agak keras. Nah, kita akan bertanding melawan Irak di pertandingan pertama sebelum melawan Vietnam dan pertandingan terakhir melawan Jepang. Nah, itu bagi Pak Erick katakan, ya kita doa bersama ya, bahwa tim kita akan bermain dengan baik selama di berlangsungnya putaran final di Qatar. Itu pesan dari beliau untuk para netizen, para penggemar sepak bola Indonesia, dan saya pikir ini pesan yang sangat baik sehingga kita tidak perlu lagi mendengar berita-berita kalau muncul lagi bahwa STY akan diganti, lebih baik dengar langsung dari Pak Erick. Makanya saya selalu akan coba bertanya terus, karena dengan jawaban Pak Erick ini kan tidak menimbulkan apa ya, kadang ya dari riak-riak di sana, kemudian rasa penasaran. Ya, lebih baik langsung ke orang yang betul-betul bisa menjawab ini. Dan sudah terjawab semua teman-teman. Jadi jangan khawatir bahwa STY masih bersama setidaknya sampai pada bulan Juni 2024. Baru kita akan lihat apakah dia diperpanjang atau tidak. Tentunya sesuai dengan prestasi yang akan dilakukan oleh STY dengan 3 agenda besar di 2024. Putaran final Piala Asia di Qatar untuk timnas senior, putaran final U23 Piala Asia juga di Qatar, dan meneruskan pertandingan di fase kedua kualifikasi atau pra Piala Dunia zona Asia di grup F, di mana kita sudah bertanding 2 kali, kalah lawan Irak, seri lawan Filipina, dan masih ada 3 pertandingan kandang melawan Vietnam, melawan Irak, dan melawan Filipina, serta 1 pertandingan tandang di Maidin Stadion di Hanoi melawan Vietnam. Kita akan tunggu saja. Oke, sampai di sini pembicaraan saya untuk teman-teman semua bahwa Park Hang-seo tidak akan datang, ya, paling tidak di 2024. Nah, kita tunggu. Ciao.